Hai, selamat datang kembali di channel Android One, di mana kita bisa belajar tentang cara mencari dan cara mengolah uang. Karena saya percaya bahwa ini adalah dua kunci untuk mencapai tujuan keuangan kita masing-masing. Dan pada hari ini saya akan berbagi tentang pinjaman online terbaik versi channel Android One. Beberapa dari kamu mungkin sudah sering banget mendengar istilah finansial teknologi ataupun sering kita singkat dengan fintech. Fintech ini walaupun istilahnya terdengar tinggi banget kayak gitu ya, padahal kita sering kok menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Penggunaannya salah satunya adalah pinjaman online kayak gitu ya. Jadi pinjaman online ini adalah bagian dari fintech ataupun finansial teknologi. Nah, fintech ataupun finansial teknologi ini selain bentuknya adalah pinjaman online, bisa juga ada yang berbentuk pay later. Jadi sebenarnya sih sama aja ya. Bisa berbentuk pinjaman online yang bisa mencairkan dana dalam bentuk uang tunai untuk kemudian kita pakai dalam kebutuhan sehari-hari, ataupun pay later di mana kita bisa menggunakan limit yang telah diberikan untuk berbelanja dan kemudian membayarnya setelah jangka waktu 30 ataupun maksimal 1 tahun kemudian kayak gitu ya. Nah, pinjaman online ini kan sudah berkembang dan menurut saya sudah menjadi bagian gaya hidup dari masyarakat Indonesia. Karena banyak banget yang sudah mendownload aplikasi pinjaman online ini kalau saya cek di Play Store. Jumlahnya itu bahkan mencapai puluhan juta. Salah satu contohnya aja adalah Kredivo, di mana orang-orang yang sudah menggunakan aplikasi Kredivo ini sudah mencapai 10 juta orang dan 1 juta diantaranya sudah memberikan predikat ataupun rating. Dan selain itu ada Akulaku yang juga telah didownload oleh 10 juta masyarakat Indonesia. Nah, kalau ini dijumlahkan aja kan jumlahnya sudah 20 juta ya. Walaupun mungkin ada satu orang yang menggunakan lebih dari satu aplikasi. Berarti kan kita bisa simpulkan secara sederhana bahwa puluhan juta masyarakat Indonesia itu telah menggunakan aplikasi pinjaman online ini. Nah, oleh karena itu menurut saya itu penting banget untuk saya berbagi di sini mana sih pinjaman online yang baik, mana sih pinjaman online yang ilegal kayak gitu ya, supaya masyarakat Indonesia bisa memutuskan mana pinjaman online yang cocok mereka gunakan untuk membantu kebutuhan mereka pada saat itu gitu ya. Kalau saya sendiri, saya menggunakan aplikasi pinjaman online ini untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi saya menggunakannya mirip banget dengan kartu kredit, di mana saya membutuhkan suatu produk ataupun suatu jasa, tapi saya tidak memiliki uang tunai kayak gitu ya. Oleh karena itu saya menggunakan aplikasi pinjaman online ini untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Dan setelah saya uangnya gajiannya masuk kayak gitu ya, ataupun ada penghasilan, baru utangnya itu saya bayar ke pinjaman online-nya itu. Nah, yang menjadi masalah di Indonesia itu sekarang pinjaman online itu mencapai ratusan jumlahnya. Dan dari ratusan pinjaman online tersebut, tidak semuanya memiliki badan hukum yang resmi, atau bisa kita sebut tidak semuanya itu legal gitu ya. Ada juga beberapa pinjaman online yang ilegal. Dan yang ilegal ini membuat ataupun banyak meresahkan masyarakat karena mereka memiliki bunga yang mencekik leher kayak gitu ya, dan memiliki debt collector yang ganas-ganas dan kasar gitu kepada para konsumennya mereka. Oleh karena itu tuh saya udah membuat rekapan kayak gitu ya, mana sih ciri-ciri pinjaman online yang baik, dan kemudian saya sudah rekap juga beberapa brand pinjaman online yang bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Gak usah berlama-lama lagi, kita coba bahas dari beberapa ciri dari pinjaman online yang ilegal ya. Nah, ciri pertama dari pinjaman online yang ilegal adalah perusahaan tidak memiliki daftar izin yang resmi. Untuk daftar izin sendiri kalian bisa cek gitu ya di alamatnya OJK. Di situ ada daftar ratusan pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK kayak gitu ya. Kalau misalkan pinjaman online tempat kalian akan meminjam uang masih belum terdaftar dan berizin, nanti dulu aja kalian mendingan skip, terus kalian lihat daftar yang ada izinnya, baru kalian mempertimbangkan untuk meminjam uang di sana kayak gitu ya. Terus ciri yang kedua dari pinjaman online yang ilegal adalah dia meminta uang muka kayak gitu ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita perlu uang, terus kita ingin nyairin dananya kan kita akan diberikan suatu aplikasi untuk mencairkan dana kan. Jadi misalnya kita udah mau nyairin dana 1 juta, ternyata dia minta dulu uang muka sebesar 200.000.
supaya uang 1 jutanya itu bisa cair. Nah, itu adalah ciri-ciri pinjaman online yang ilegal kayak gitu ya. Jadi ketika nanti kita udah transfer kayak gitu ya, uang mukanya misalkan 200.000, ternyata uang 1 jutanya nggak cair-cair kayak gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri pinjaman online yang ilegal, karena hal ini telah diatur bahwa sebenarnya uang muka ini nggak boleh dari transferan kita, tapi bolehnya dipotong dari uang yang akan kita pinjam kayak gitu. Dan ciri yang terakhir adalah OJK sendiri itu sudah membatasi bunganya agar tidak terlalu mencekik masyarakat kayak gitu ya. Kalau berdasarkan data yang saya peroleh itu maksimal bunga dari pinjaman online yang legal itu adalah 0,8% per hari atau 24% per bulan kayak gitu ya. Kalau misalkan ada pinjaman online yang memberikan bunga lebih tinggi dari 0,8% per hari, itu nggak usah kita tanya lagi, pastilah pinjaman online tersebut ilegal kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari pinjaman-pinjaman online ilegal kayak gitu ya, saya sudah membantu Anda dengan mempersiapkan beberapa rekomendasi pinjaman online yang sudah terdaftar dan memiliki izin dari OJK kayak gitu ya. Dan dalam menetapkan rekomendasi ini, saya menggunakan beberapa kriteria. Dan yang kriteria yang pertama dan yang paling pasti kayak gitu ya, dia sudah mendapatkan izin dan terdaftar di OJK kayak gitu ya. Nah, ini sih yang paling penting. Dan kriteria berikutnya adalah ketika kita ingin melakukan pinjaman, dia tidak memerlukan jaminan sama sekali. Jadi dengan kata lain, kita bisa meminjam uang tanpa harus memberikan agunan berupa BPKB kendaraan ataupun sertifikat rumah kayak gitu ya. Itu adalah kriteria yang menurut saya juga paling penting untuk sebuah pinjaman online menjadi lebih diminati oleh masyarakat. Terus kriteria berikutnya adalah kemudahan proses, di mana kita tinggal buka aplikasi, terus download, isi data, dan mengisi berapa dana yang kita butuhkan kayak gitu ya, dan uangnya langsung cair gitu ya, tanpa banyak cincong kayak gitu ya. Ini juga adalah kriteria berikutnya yang menurut saya juga penting untuk sebuah pinjaman online dikatakan menjadi pinjaman online yang terbaik. Dan yang berikutnya adalah dia selain prosesnya cepat, dokumentasinya mudah kayak gitu ya, dia juga cepat cair. Jadi pinjaman online-nya ini cepat cair dalam memenuhi kebutuhan kita kayak gitu ya. Karena kan salah satu alasan kita menggunakan pinjaman online ini adalah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Misalnya aja ternyata kita ataupun keluarga harus ke rumah sakit sedangkan kita tidak memiliki dana darurat kayak gitu ya. Dan sehingga kita harus meminjam uang. Nah, pinjaman online yang baik itu kalau dia proses pencairannya kurang dari 1 hari, bahkan kalau bisa sih beberapa jam aja sejak kita mengajukan sampai uangnya cair. Karena kalau kita tahu kan, kalau kita minjam uang di bank itu kan prosesnya rumit dan agak belibet gitu ya, bisa sampai beberapa hari supaya uangnya bisa langsung cair. Oleh karena itu penting juga menurut saya kriteria pinjaman online ini dia harus cepat mencairkan dana langsung ke rekening orang yang membutuhkan pinjaman tersebut kayak gitu. Dan kriteria berikutnya adalah bisa dicicil. Nah, ini juga paling penting banget. Dan kalau misalnya kita minjam uang nih, kan kita minjam uang itu karena penghasilan kita kan nggak cukup kan. Misalnya aja penghasilan kita sekarang 5 juta dan ternyata kita perlu dana darurat sebesar 10 juta dari pinjaman online ini. Kalau misalkan nggak bisa dicicil, itu kan gaji kita nggak cukup. Nah, oleh karena itu penting juga nih untuk pinjaman online itu ada fitur bisa nyicil kayak gitu ya. Mungkin minimal 3 bulan, 6 bulan kayak gitu ya. Bahkan kalau bisa sih 12 bahkan 24 bulan, bisa sampai 2 tahun kayak gitu ya, seperti layaknya kartu kredit. Nah, ini adalah beberapa kriteria dari pinjaman online yang menurut saya penting, dan oleh karena itu dari kriteria ini saya sudah menetapkan 7 pinjaman online terbaik yang bisa saya rekomendasikan kepada kamu untuk kamu coba gunakan kayak gitu ya. Nah, berikut adalah daftarnya, yuk kita simak. Dari daftar pertama ada Akulaku. Dengan moto belanja sekarang, bayar nanti, Akulaku telah didownload dan digunakan oleh 10 juta masyarakat Indonesia. Kelebihan menonjol dari Akulaku adalah memiliki platform toko online-nya sendiri. Selain itu, Akulaku juga sering banget memberikan kupon diskon cicilan. Di list kedua ada Julo yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang relatif rendah dibandingkan dengan pinjaman online lainnya.
kita bisa mendapatkan pinjaman uang tanpa jaminan sampai dengan 8 juta rupiah. Ini bisa dicicil selama 2 sampai dengan 6 bulan dan kita akan dikenakan bunga sekitar 5% setiap bulannya. Kemudian ada kredit pintar yang menawarkan plafon pinjaman hingga 10 juta rupiah dengan tenor sampai dengan 360 hari. Pencairannya juga berlangsung cepat, hanya beberapa menit saja. Untuk lunasinya juga mudah, kamu bisa transfer atau datang ke cabang Alfamart terdekat. Lalu ada brand Kredivo yang paling sering saya gunakan karena saya mendapatkan limit yang gede banget, yaitu sebesar Rp27.400.000. Kamu bisa menggunakan limit tersebut untuk berbelanja di ratusan merchant rekanan Kredivo seperti Tokopedia ataupun Bukalapak, atau secara offline di IKEA ataupun Erafon. Bahkan kamu juga bisa loh nyairin limitnya dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan. Saya juga sudah pernah bikin videonya, silahkan nonton buat kamu yang ingin mengenal Kredivo lebih jauh. Berikutnya ada Maucash yang bisa memberikan pinjaman sampai 8 juta rupiah tanpa jaminan apapun. Cukup KTP dan NPWP atau slip gaji dan semuanya dilakukan 100% online melalui aplikasi Maucash. Yang menarik dari platform ini adalah dimiliki oleh perusahaan yang internasional, Astra, melalui anak usahanya Astra Welab Digital. Daftar berikutnya adalah Tunaiku yang merupakan produk pinjaman digital tanpa agunan dari Bank Amar Indonesia. Kita bisa mengajukan formulir dan mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu 10 menit aja. Selain itu, kalau kamu punya uang, kamu juga bisa melakukan pelunasan dipercepat tanpa kena penalti sama sekali. Dan daftar terakhir dari pinjaman online terbaik adalah Uang Teman. Bukan berarti minjam uang ke teman ya, tapi memang nama brandnya adalah Uang Teman. Kelebihan utamanya adalah tidak ada biaya administrasi saat pencairan dana, jadi kita akan menerima uang yang utuh. Pinjam 1 juta, ya akan cair 1 juta. Nah, itulah tadi 7 pinjaman online terbaik versi channel Android One. Saya harapkan video ini bermanfaat buat kamu. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan, silahkan tinggalkan aja di kolom komentar, nanti saya akan coba untuk menjawabnya. Dan kalau kalian suka dengan video kayak gini, silahkan tinggalkan like untuk mendukung channel ini bisa berkembang dengan jauh lebih baik lagi. Dan kalau kalian merasakan manfaat dari video ini, silahkan share video ini kepada orang sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa mendapatkan informasi mengenai pinjaman online yang terbaik kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!